Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan kini tiba saatnya kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yang pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang ketaatan yang menyelamatkan. Kalau saudara bertanya, ini berbicara tentang ketaatan soal apa, Pak? Tentunya, kalau saudara tanya ketaatan soal apa, pasti ketaatan soal Torah atau setiap perintah Bapak Yahweh. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Saya berharap suara saya masih lebih keras dari suara hujannya, saudara. Ya, oke, saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, dan Yahweh berfirman kepada Afram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk setiap orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Amin. Haleluya. Kembali kita belajar dari satu tokoh fenomenal dan tokoh yang sangat besar yang bernama Abraham, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 ayat singkat yang kita baca ini memberi satu gambaran yang jelas kepada kita bahwa begitu luar biasanya berkat Bapak Yahweh untuk kehidupan seorang Abraham. Dan saking luar biasanya berkatnya Bapak Yahweh ini, sampai-sampai 3 agama besar yang ada di dunia ini, baik itu agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, bahkan agama-agama lainnya, dan iman percaya lainnya, mereka semua tidak ada yang tidak mengakui berkatnya Abraham ini, saudara. 3 agama besar yang utama, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, mereka sangat mengakui berkat yang diterima oleh Abraham ini. Bahkan sampai dengan hari ini, saya katakan tidak ada berkat materi yang diterima oleh manusia manapun yang besarnya itu sama dengan berkatnya Abraham. Tidak ada, saudara. Katakanlah ada orang yang mendapatkan warisan 1000 triliun sekalipun. Tetap saya katakan, tidak ada berkat materi yang diterima oleh manusia manapun yang besarnya itu sama dengan yang diterima Abraham. Karena apa? Berkatnya Bapak Yahweh ketika Abraham suruh ngitung, itu suruh lihat kemana? Disuruh lihat ke langit dan lihat kemana? Laut. Di langit suruh ngapain Abraham? Coba kamu hitung itu. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya berapa? Sekarang saya mau tanya, saudara pernah ketemu Abraham bisa mengatakan sekian miliar Tuhan? Bintangnya ada, saudara? Tidak ada. Karena bintang yang ada di langit itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan itulah berkatnya yang diterima oleh Abraham. Belum lagi, Abraham masih disuruh melihat apa? Pasir yang ada di laut. Dengan kata lain, Bapak Yahweh itu sedang ngitung, Bapak Yahweh itu sedang ngomong, berkatmu itu juga akan seperti pasir yang ada di laut. Sekarang kamu coba hitung. Berapa biji, berapa butir pasir yang ada di laut. Dan kitab suci sampai detik ini tidak pernah mencatat Abraham bisa menghitung
jumlah pasir yang ada di laut. Maka tadi saya katakan saudara, sekalipun ada orang yang menerima warisan 1.000 triliun sekalipun, atau kalau 1.000 triliun kurang penggambarannya, saya sebut 1.000 triliun miliar. Tetap saya katakan, tidak ada berkat materi yang diterima manusia manapun yang besarnya sama seperti yang diterima Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham menerima semua berkat besar ini karena Bapak Yahweh itu hanya melihat satu hal, yaitu siut atau ketaatan Abraham kepada setiap perintah Elohim. Ini kata kuncinya yang harus kita pegang baik-baik. Bahwa ketika kita sudah mendapatkan gambaran betapa besarnya berkat yang diterima Abraham saat itu, yang saking besarnya sampai tidak bisa dihitung. Rupanya berkat yang sangat besar itu datang dari satu sikap yang namanya apa saudara? Siut atau ketaatan kepada setiap mitzvot atau perintahnya Bapak Yahweh. Semua yang diterima Abraham itu datang atau dimulai dari satu sikap yang dipandang Tuhan baik. Dan sikap itu namanya ketaatan. Pada waktu itu saudara, ketika Bapak Yahweh itu suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, asal saudara tahu, Abraham dia tidak pernah tahu, aku itu disuruh keluar dari Ur Kasdim, itu mau disuruh kemana? Abraham tidak pernah ngerti saudara. Tapi kalau kita perhatikan, Abraham itu nurut begitu saja. Abraham juga tidak pernah dicatat dia membantah Tuhan. Bahkan juga tidak dicatat Abraham itu banyak tanya sama Bapak Yahweh. Aku sebetulnya kamu suruh keluar dari tanah kelahiranku. Itu mau disuruh kemana toh Tuhan? Abraham tidak pernah dicatat bertanya atau banyak tanya sama Bapak Yahweh saudara. Bahkan ketika Abraham itu disuruh keluar, dia tidak hanya disuruh keluar seorang diri. Tidak hanya seorang dirinya sendiri, enggak saudara. Tapi dia disuruh keluar bersama-sama dengan keluarganya. Dan ketaatan Abraham dengan perintah Bapak Yahweh yang bisa saya katakan, perintahnya ini kalau kita teliti sebetulnya perintahnya ini belum jelas saudara. Tapi ternyata ketaatannya Abraham dengan satu perintah yang tidak jelas ini, ternyata mendatangkan satu berkat yang sangat besar di dalam kehidupannya Abraham. Dan ketika Bapak Yahweh ngomong, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Saudara ngerti? Berkat itu betul-betul turun di dalam kehidupannya Abraham. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita betul-betul bisa melihat bahwa yang namanya siut atau ketaatan itu memiliki satu power atau kekuatan yang sangat besar untuk menarik berkat Bapak Yahweh turun dalam kehidupan kita. Ini kata kunci yang kedua. Kita mesti ngerti baik-baik bahwa yang namanya ketaatan itu punya satu kekuatan yang besar, bahkan sangat besar untuk bisa menarik berkatnya Bapak Yahweh turun dalam kehidupan kita. Dan malam ini kita akan bersama-sama belajar siut atau ketaatan seperti apa yang dimaksud, yang bisa mendatangkan penyertaan dan berkat Bapak Yahweh yang begitu besar. Malam ini nanti saudara, kata siut akan memberitahu kita bagaimana ketaatan yang benar itu. Yang pertama, siut yang ditulis dengan huruf Ibrani sadi, yod, waw, dan tau ini, atau siut yang artinya ketaatan yang ditulis dengan huruf Ibrani sadi, yod, waw, dan tau ini, pada huruf sadi yang memiliki arti something inescapable atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, memberi satu pengertian kepada kita bahwa ketaatan adalah sesuatu
yang tidak bisa ditawar dan harus ada di dalam kehidupan seseorang ketika orang itu sudah mau mendedikasikan atau mengabdikan hidupnya untuk mengiring Bapak Yahweh. Yang namanya ketaatan, kalau orang itu sudah mau mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, untuk Bapak Yahweh, maka yang namanya ketaatan itu tidak bisa ditawar. Dan itu harus ada mutlak, ada di dalam seseorang ketika dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketaatan itu satu di antara syarat keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita perhatikan kasusnya Adam dan Hawa, itu sangat jelas memberitahu kepada kita, saudara. Mereka berdua atau Adam dan Hawa itu jatuh juga dari apa? Ketidaktaatannya soal makanan. Bisa saya katakan seperti itu. Mereka berdua jatuh itu dari ketidaktaatannya. Ketika Bapak Yahweh sudah ngomong semua buah yang ada di seluruh taman ini, itu boleh kamu jamah, kamu makan. Tapi buah yang ada di pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, dan juga buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu jangan sekali-sekali kamu jamah, apalagi sampai kamu makan. Tapi apakah di situ Adam dan Hawa taat? Ternyata mereka berdua tidak taat. Jadi dari kasus ini, saudara, kita bisa tahu, tanpa ketaatan itu sangat mustahil orang bisa mengiring Bapak Yahweh itu sampai garis akhir kehidupannya. Saya katakan sangat mustahil dan tidak akan pernah bisa. Kalau kita perhatikan, saudara, berapa banyak orang sudah benar-benar ikut Bapak Yahweh, sudah dimeterai dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua lewat baptisan pembaruan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan belok ke iman yang lain. Ya, kita kan banyak melihat di tempat ini. Orang sudah benar-benar di dalam Bapak Yahweh, imannya sudah benar, akar imannya sudah baik, sudah benar, tapi tiba-tiba di tengah jalan belok ke iman yang lain. Nah, ini karena apa, saudara? Sebetulnya ini karena satu hal yang sederhana. Dia hanya kurang taat dan dia juga kurang tekun. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang seperti ini persis kalau saya perhatikan persis plek dengan kasusnya orang-orang Yahudi yang tidak mau taat dengan Torah lagi. Memang kalau kita mendengar hal ini cukup aneh. Yang namanya orang Yahudi itu pasti erat dengan yang namanya Torah. Tapi ternyata ada orang-orang Yahudi yang tidak mau taat dengan Torah lagi. Yang kemudian membelokkan imannya ketika mereka melihat cara hidupnya orang-orang Yunani itu kok enak ya. Hidupnya orang-orang Yunani itu kok tidak diatur sama Torah ya. Hidupnya kok rasanya tidak dikekang, tidak dihimpit sama Torah. Kalau mereka mau makan, ya makan tinggal makan begitu saja. Dan apa yang mereka makan, kayaknya mereka fine-fine aja itu. Badannya ya gemuk-gemuk, ya sehat-sehat. Badannya ya sterek-sterek, ya sehat-sehat semua. Terus pada saat mereka mau ibadah atau tidak ibadah, ya tidak ribet itu. Tidak dihoyak-hoyak ibadah. Tidak kayak aku orang Yahudi yang harus taat beribadah secara khusus, taat beribadah Sabat. Seolah-olah orang Yahudi itu melihat apa? Orang-orang Yunani ini kok enak ya. Semuanya itu bisa dilakukan semau-maunya sendiri. Pengen melakukan, pengen taat, ya tinggal melakukan. Nek pas ora kepingin ya wis tinggal ora usah dilakukan. Nah di situ mulai segelintir orang-orang Yahudi ini. Yang saya katakan orang-orang Yahudi yang mau mengasimilasikan imannya. Rupanya pada saat itu dicatat oleh sejarah. Karena ketidaktaatan segelintir orang-orang Yahudi. Perhatikan kata segelintir. Segelintir itu berarti banyak atau sedikit, saudara? Cuman sedikit. Kalau dibandingkan jumlah besar orang Yahudi.
Itu mungkin cuman sepertiga bahkan tidak ada. Tapi itu tetap disebut segelintir orang Yahudi. Tapi karena ulahnya segelintir orang Yahudi ini, saudara ngerti? Satu bangsa yang besar hancur kehidupannya. Kalau cuman orangnya yang hancur masih mending. Sing dadi masalah apa? Bait sucinya, tempatnya Bapak Yahweh bertata di situ juga ikut hancur. Meja persembahan yang harusnya di atasnya ada binatang anak domba, sampai diganti dengan anak babi yang disembelih dan dikorbankan di bait suci. Bayangkan. Padahal Torah sudah memberitahu, babi itu tidak kosher, tapi kenapa bisa sampai ada di atas meja persembahan? Terus dewanya orang-orang Yunani. Bagaimana dewa yang onggoannya begitu besar itu sampai bisa masuk ke dalam Beit Hamidas atau bait suci dan jagrok di dalam bait suci terus disembah sama orang-orang Yunani. Bayangkan saudara. Saudara ngerti? Pelecehan ini, pelecehan bait suci ini hanya berawal dari satu sikap segelintir orang Yahudi yang melihat hidup tidak pakai Torah itu kok enak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang polanya masih seperti ini, wah ibadah di Kehilat Mawar Syaron itu ketat men ya, urip kok di wangel-angel. Kan ada itu orang yang dulu ngomong begitu sama saya. Hidup aja mau ibadah kok dipersulit, ibadah kok kita dipenke, diharuskan banget, itu kenapa sih? Nek cuman ibadahnya masih mending, mangan we diatur, ndak boleh makan sembarangan. Ya toh? Kalau ada di antara kita yang sudah percaya Bapak Yahweh, tapi pola iman kita masih seperti ini, saudara-saudara sekalian, itu warning buat saudara, hati-hati. Ingat baik-baik kasusnya orang Yahudi. Bagaimana ketika mereka mengasimilasikan imannya, mereka baurkan imannya dengan imannya orang-orang Yahudi. Saat itu yang hancur hidupnya tidak hanya segelintir orang ini tadi, tidak hanya satu orang, tapi satu bangsa yang besar itu juga ikut hancur kehidupannya. Dan mohon maaf, saya harus mengatakan juga, ini kesaksian fakta nyata. Saya perhatikan orang yang tadinya sudah benar menyembah Bapak Yahweh, terus belok imannya gara-gara Torah. Saya perhatikan kehidupannya itu juga saya lihat dalam tanda kutip hancur, saudara. Ya, saya melihat sendiri orang-orang ini. Bagaimana ketika mereka meterainya sudah benar, ternyata mereka kesandung di soal Torah. Saya perhatikan hidupnya acak-acakan, hidupnya amburadul, tidak sama seperti ketika dulu mereka itu awal mula di dalam Bapak Yahweh. Nah rupanya selidik demi selidik, ternyata saya mendapatkan informasi. Orang-orang ini ternyata hanya mau nunut selamat. Karena apa? Mereka berpikir, Wahyu 14 ayat 1 memberitahu, orang yang diselamatkan nanti ketika Yesus datang, itu hanya yang di dahinya ada nama Yahweh. Nah orang berpikir, ya wis, kalau begitu aku tak baptis pembaruan supaya di batukku itu ada nama Yahweh. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, yang namanya, mohon maaf, kebusukan itu tidak bisa disembunyikan. Kebusukannya apa? Niatnya tidak baik, niatnya busuk. Dia hanya mau nunut selamat dari baptis pembaruan pakai nama Yahweh. Tapi Torahnya ternyata dia tentang mati-matian di dalam kehidupannya. Saya baru tahu, oh ternyata seperti itu. Pantas saya perhatikan kehidupannya, itu hancur lebur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti belajar baik-baik. Betapa mengerikannya akibat dari yang namanya ketidaktaatan kepada Torah dan kepada mitzvot-mitzvotnya.
Maka ketika saya memberitahu orang atau ketika saya ngajar kepada siapapun supaya orang cintailah Torah dan taatlah dengan Torah. Tapi ketika saya ngajar orangnya bantah, di situ saudara, saya tidak mau banyak debat. Di situ saya hanya akan mengatakan begini, apa yang saya ajarkan, yang saya katakan, ini mitzvot atau perintah. Kamu lakukan ya baik, tidak kamu lakukan ya kamu harus siap menerima akibat atau konsekuensinya. Wong namanya saja mitzvot perintah, ya harus dilakukan. Harus dilakukan enggak kira-kira saudara? Kalau perintah, saudara punya satu mandat perintah kepada anak saudara. Nak, lakukan ini. Kira-kira itu perintah harus dilakukan enggak saudara kira-kira? Harus. Tidak dilakukan, ya harus siap menerima konsekuensinya. Sebetulnya melakukan Torah itu tidak berat, saudara. Yang bikin berat itu apa? Bayangan kita, awang-awang kita, pikiran kita. Yang berat itu sebetulnya itu pikiran kita. Tapi kalau sudah dijalani, dilakukan. Saya melakukan dengan bahkan tidak sadar, loh kok aku bisa begini ya? Bisa makan makanan kosher, makanan yang dulu aku sukai yang tidak kosher, itu semuanya kok bisa tak tinggal dengan begitu saja ya, tanpa rasa pertentangan dan perbantahan. Itu betul loh saudara. Saya kalau ingat-ingat, saya ingat lagi loh, sekarang kok aku sudah lama ya, ndak makan babi, ndak makan anjing, ndak makan ular, ndak makan pokok binatang-binatang yang tidak kosher. Dan itu saya ingat-ingat lagi, saya coba ingat-ingat dulu pada saat saya meninggalkan mereka. Hati saya itu seperti apa? Ternyata saya ingat-ingat, saya tidak pernah menemukan sedikit pun perbantahan atau pertentangan dalam diri saya, saudara. Saya lakukan itu dengan begitu saja mengalir, sangat enak sekali. Sangat mudah sekali. Nah, orang kalau mau mencintai Torah yang benar, dia sungguh-sungguh dia dideteksi Bapak Yahweh, orang ini sungguh-sungguh mau melakukan Torah. Pasti akan dibuat mengalir begitu saja, saudara. Enak rasanya melepaskan yang tidak baik itu. Jadi namanya saja perintah, ya harus dilakukan. Kalau tidak kita lakukan, ya kita mesti siap menerima konsekuensinya. Jadi yang pertama saudara, ketaatan yang benar itu bukan menghindari perintah. Tapi ketaatan yang benar itu melakukan perintah. Karena tanpa ketaatan mustahil atau tidak mungkin orang itu bisa sampai di garis akhir dalam perlombaan imannya. Bukankah saudara dan saya sekarang ini kita sedang dalam kompetisi iman? Saudara dan saya itu sedang dalam kompetisi iman loh. Kehidupan kita itu hidup yang berkompetisi. Saudara dan saya secara khusus itu sedang kompetisi soal iman. Bagaimana kita mempertahankan iman kita di dalam Bapa Yahweh sampai garis akhir kehidupan kita. Syukur-syukur kita ikut rapture atau pengangkatan, amin. Tapi kalau kita diangkat dulu melalui pengangkatan pribadi, melalui kematian, ya puji Bapak Yahweh. Yang pasti kalau meterai saudara sudah benar nama Yahweh di dahi saudara, nama Yesua, passwordnya sudah benar, saudara dideteksi juga sebagai pelaku Torah yang baik. Sekalipun ketika melakukannya saudara tertatih-tatih. Surga, Syamayim, itu akan menerima saudara dengan sukacita kelak. Jadi, saudara dan saya, sekarang ini kita itu sedang ada dalam kompetisi iman, saudara. Dan saudara boleh buktikan, tanpa ketaatan, tidak akan pernah kita itu sampai di garis akhir perlombaan iman kita. Tapi ketika kita taat dengan Torah, kita taat dengan firman, saya percaya, kita pasti akan sama-sama sampai di garis akhir perlombaan iman kita. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Huruf Yod yang ada di dalam kata siut yang artinya ketaatan. Huruf Yod ini memiliki arti work atau bekerja.
Yod juga punya arti faith atau iman. Tapi Yod itu juga punya arti ability atau kemampuan. Nah ini artinya ketaatan kepada setiap mitzvot atau perintah Elohim itu satu keharusan saudara. Cuman ada catatan di sini. Orang yang mau taat kepada setiap mitzvotnya Bapak Yahweh, dia harus mampu memberikan pasangan yang seimbang untuk ketaatannya. Dan pasangan yang seimbang untuk ketaatan itu hanya satu, cuman satu. Pasangan yang seimbang untuk ketaatan itu cuman apa ini? Iman atau keteguhan iman. Nah ini sama persis dengan konsepnya penyerahan diri. Pasangan yang seimbang untuk keniah atau penyerahan diri itu juga cuman iman, saudara-saudara sekalian. Kita di sini yang sedang belajar untuk terus berusaha taat dengan Torah. Kerinduan kita untuk taat itu tidak akan pernah berjalan mulus atau tidak akan pernah jalan selama saudara dan saya itu tidak mampu memberi pasangan yang seimbang untuk ketaatan kita. Sama seperti penyerahan diri, pasangan yang seimbang untuk ketaatan itu cuma satu. Dan dia namanya adalah iman atau keteguhan. Ketaatan saudara, itu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan yang namanya keraguan. Ketaatan itu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan yang namanya kekhawatiran. Tidak bisa. Ketaatan itu tidak bisa berjalan dalam satu derap langkah irama yang sama dengan yang namanya keraguan dan kekhawatiran. Karena untuk kita taat itu butuh yang namanya faith, butuh yang namanya iman atau keteguhan sikap. Tetapi memang saya menyadari ketika saudara melihat caption ini, di sini saya katakan bahwa pasangan yang seimbang untuk ketaatan itu cuman iman atau keteguhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini berpikir ketika melihat caption ini. Saudara mungkin berpikir begini, wah ya berat ya ternyata untuk taat itu tidak mudah. Sebetulnya saudara, saya harus mengoreksi kata-kata tidak mudah, sulit, berat, itu sebetulnya kata-kata negatif yang membuat orang itu tidak pernah bisa taat dengan Torah. Kenapa sih? Kalau diperhadapkan dengan yang baik, yang benar, disuruh taat yang benar, selalu ngomongnya apa? Wah, yo angel. Bahkan mungkin ngomongnya kayak apa? Yang kayak di video. Wah, angel lagi, angel, ya toh. Tapi kalau diajak brengsek, kenapa tidak pernah mengatakan sulit? Betul saudara? Ya orang yang dijak taat selalu ngomongnya apa? Wah angel iki. Berat iki. Wabot iki. Mumet kini sirah. Tapi kalau diajak brengsek, diajak tidak benar. Pernah mengatakan wah angel iki. Tidak pernah itu saudara. Saya dulu kan bekas orang brengsek. Dan pada saat saya brengsek, tidak pernah ada kata berat, susah, angel, tidak ada. Gampang saja saya melakukan kebrengsekan saya. Tapi kenapa seringkali ketika orang disuruh taat Torah, angel, urip kok digawe angel, hidup kok dibikin susah, hidup kok disuruh, kok dikungkung sama aturan-aturan seperti itu. Wong hidup cuman sekali, ya sudah, nek ngomongnya sama saya akan ngomong apa? Ya sudah, hiduplah sekali saja di dunia ini. Tapi kalau saudara berani taat dengan Torah, Bapak Yahweh itu tidak pernah berkata, hidup kita cuma sekali. Tapi setelah urusan kita dengan dunia ini selesai, masih ada satu kehidupan yang disebut dengan apa? Hayim Lanitzah. Apa itu Hayim Lanitzah? Hidup kekal bersama dengan Bapak Yahweh. Karena sejatinya kematian itu hanya jalan untuk pindah alam kehidupan yang baru. Gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Syukur-syukur kita lewat pengangkatan. Tapi kalau lewat kematian ya tidak usah takut.
Itu cuma jalan untuk kita masuk dalam alam kehidupan yang baru yang disebut dengan Hayim Lanitsah atau kehidupan kekal. Untuk nanti saudara dan saya itu hidup bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Maka kalau orang alasannya ngomong hidup cuman sekali kok dibikin susah. Ya hiduplah sekali saja. Karena hidup saya tidak sekali. Saya dan saudara itu akan hidup 2 kali. Di dunia ini kita hidup bersama kekuatan Roh Kudus. Nanti setelah itu Yesus datang, kita akan hidup benar-benar berdampingan dekat dengan Bapak Yahweh dan Yesus. Saudara percaya? Haleluya. Ya nanti ini janjinya Bapak Yahweh, bukan janji saya. Saya orang sedang kampanye, ya toh. Saya cuma nyomot apa yang dikatakan firman, tak comot, tak keluarkan, tak kasih tahu saudara. Ya, Bapak Yahweh sudah ngomong, sabarlah, tunggu sebentar lagi waktunya akan tiba. Kamu akan masuk dalam satu kehidupan yang kekal. Kita akan masuk dalam satu kehidupan yang kekal. Ya maka seringkali saya heran. Saya coba renung-renungkan ketika saya sedang sendiri, saya tidak sedang melakukan apa-apa. Kenapa ya orang ketika diajak taat itu selalu nyanggah. Selalu mengatakan sulit, tidak bisa, berat dan sebagainya. Tapi kalau diajak brengsek cepet bol gitu loh. Loh kok Bapak ngerti ya? Karena saya dulu tukang begitu. Ya, saya bahkan masternya, saya gurunya, saya sampai punya anak buah loh saudara. Anak buah ini anak buah ruwet gitu loh. Anak buah sing ruwet itu saya punya. Karena saya dulu dijuluki sama teman-teman saya itu MacGyver. Karena saking pinternya saya ngakal-ngakali, saya dijuluki MacGyver. Nah saya punya anak buah yang belajar sama saya, bahkan sekarang pinter ngeluhi saya saudara. Ya saya perhatikan, wah apa jenenge kangkrenganmu iki luwih pinter saka aku saiki. Ya, mereka lebih pinter, jahatnya, brengseknya ketimbang saya. Dan itu betul loh saudara. Bahkan saya pernah cerita sampai ada yang bersemboyan begini. Pokok aku mau ruwet dulu, aku mau brengsek dulu, nanti setelah aku puas, aku mau naik haji. Maka begitu dia pasang fotonya sedang ada di tanah sucinya, saya komen, wes puas. Dia ngerti, karena dulu dia pernah ngomong sama saya begitu. Ini anak buah saya saudara. Ya orang ini dulu yang ngajari ruwet, yang ngajari manipulasi handphone itu ya saya. Tapi sekarang pinternya melebihi saya. Ya karena saya berhenti, maka saya bersyukur apa? Saya ditangkap Bapak Yahweh. Karena kalau saya tidak ditangkap Bapak Yahweh, ya saya mesti ngumpuli teman saya ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan gampang kita itu ngomong susah, berat, tidak bisa, sulit untuk segala sesuatu yang baik untuk kita taat dengan Torah atau dengan setiap perintahnya Bapak Yahweh. Karena sekali lagi, ketaatan itu juga tidak bisa berjalan bersama-sama dengan ucapan berat, ucapan susah, ucapan pusing, dan sebagainya. Ketaatan itu tidak bisa jalan bersama-sama dengan kata-kata ini, saudara. Tapi ketaatan itu hanya bisa berjalan dalam satu derap langkah irama yang sama dengan yang namanya apa ini? Iman atau keteguhan. Kalau ada di antara kita yang mungkin tidak terucap, kok berat ya? Ya, saya katakan mungkin rasa berat itu kita rasakan ketika kita itu mau sungguh-sungguh taat dengan firman. Tetapi satu hal, ketika saudara merasakan berat, percayalah bahwa ketika Bapak Yahweh suruh kita taat dengan Torah, itu semua juga untuk satu hal tujuannya. Apa ini? Tof untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan saudara dan saya. Yang pasti untuk kebaikan iman saudara dan saya. Dan kebaikan itu sama seperti kebaikan yang Bapak Yahweh pikirkan juga untuk kehidupannya Abraham. Karena Bapak Yahweh memikirkan supaya hidupnya Abraham itu lebih baik, maka disuruh Abraham itu keluar dari mana? Ur Kasdim. Disuruh keluar.
Dan pada waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, waktu itu modalnya Abraham itu tidak cuma taat, saudara, tapi dia juga modal iman. Perhatikan ini baik-baik. Modalnya Abraham pada waktu tiba-tiba disuruh Abraham, kamu keluar dari Ur Kasdim ke negeri atau tempat yang akan aku tentukan kepadamu. Modalnya saat itu tidak cuma taat. Ya Tuhan, mangkat. Oh tidak, tapi dia punya modal apa juga? Iman. Karena Abraham ini ngerti, tanpa iman, aku tidak akan pernah tahu maksudnya Bapak Yahweh suruh aku keluar dari tanah kelahiranku Ur Kasdim itu apa. Kalau aku tidak pakai iman, aku tidak akan pernah ngerti. Dan tanpa iman, saudara, tidak mungkin Abraham itu bisa melakukan perintah Bapak Yahweh keluar dari tanah kelahirannya. Karena secara apa, saudara? Di Ur Kasdim, Abraham itu sudah nyaman. Kesehariannya dia ada di sana. Dia sudah ngerti orang-orangnya Ur Kasdim itu siapa saja. Dia sudah ngerti medannya Ur Kasdim itu kayak apa. Dan kesehariannya orang, aktivitasnya di sana apa saja Abraham sudah ngerti. Sudah terbiasa. Yang saya sebut dia ada di zona nyamannya Abraham. Tapi kalau di tempat yang baru, yang belum dia ketahui sama sekali seperti apa tempatnya, medannya, dan orang-orangnya yang ada di sana itu kayak apa. Abraham, dia tidak pernah tahu, saudara, nanti kehidupannya di sana akan seperti apa, keluarganya itu mau dibawa kemana, Abraham tidak pernah tahu. Maka tadi saya katakan apa? Secara Abraham itu sudah nyaman di Ur Kasdim. Maka kalau perintahnya Bapak Yahweh itu tidak dikerjakan dengan ketaatan dan iman, saya yakin tidak akan jalan, saudara. Nah, kalau kita perhatikan ketika Bapak Yahweh itu suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, waktu itu Bapak Yahweh itu cuma ngomong dengan satu kata singkat. Apa itu? Leha. Yang artinya apa? Go forth for yourself. Yang artinya keluarlah atau pergilah untuk dirimu. Ini bisa saudara lihat di dalam kitab Beresit atau Kejadian 12 ayat yang pertama. Maka kalau tadi saya katakan apa? Kalau ini tidak dikerjakan perintahnya pergi dari Ur Kasdim, tidak dikerjakan dengan iman dan ketaatan, Abraham tidak akan jalan, saudara. Karena apa? Bapak Yahweh ngomongnya cuma singkat. Lungono. Ning lungono itu pakai bahasa Ibrani apa ini? Leha. Yang artinya go forth for yourself. Keluarlah, pergilah untuk dirimu. Tapi ternyata saudara, cukup dengan satu kalimat perintah ini, Abraham paham maksudnya Bapak Yahweh. Suruh dia pergi dari Ur Kasdim. Yang pertama, ternyata maksudnya apa? Bapak Yahweh suruh Abraham pergi dari Ur Kasdim itu untuk kebaikannya Abraham. Nah, perhatikan ini baik-baik. Kata leha itu perintah untuk pergi yang memiliki makna pergilah untuk kebaikanmu. Kalau arti letterlexnya, artinya ini, go forth for yourself. Keluarlah, pergilah dari situ. Tapi kalau maknanya leha itu artinya pergilah untuk kebaikanmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perintah leha ini kalau sampai tidak ditangkap Abraham dengan imannya, Abraham itu tidak akan pernah tahu maksudnya Bapak Yahweh. Ngertinya paling apa? Disuruh pergi ya wis pergi. Kan sing nyuruh Tuhan. Nek sing nyuruh Tuhan ya kita jangan melawan. Paling ngertinya atau pengertiannya akan berhenti sampai di situ. Tapi saat itu imannya Abraham menangkap dengan baik pesan ini. Aku disuruh pergi bersama-sama dengan keluargaku. Itu untuk kebaikanku dan kebaikan keluargaku. Nah, ini maksud Tuhan yang pertama, saudara. Yang diberikan kepada Abraham ketika dia disuruh pergi keluar dari tanah kelahirannya. Ur Kasdim, yaitu Bapak Yahweh punya maksud yang baik untuk Abraham. Memang maksud baiknya apa sih? Bapak Yahweh suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim
Karena di Ur Kasdim, Abraham itu hidup berdampingan dengan orang-orang yang okultisme. Dia hidup dengan orang-orang yang okultisme, dia hidup dengan orang-orang yang sinkritisme, pokok dia hidup dengan orang yang kental dengan penyembahan berhala. Bahkan jangankan dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Bapaknya sendiri yang namanya Terah, itu juga seorang okul. Juga seorang penyembah berhala. Bahkan Terah itu tidak hanya menyembah satu Tuhan dan satu dewa. Tapi Terah itu menyembah banyak Tuhan dan banyak dewa. Dan Ur Kasdim tidak kebetulan artinya adalah the light of demons. Apa itu artinya? Cahaya setan. Itu loh. Inilah yang disebut dengan kebaikan yang Bapak Yahweh atau kebaikan Bapak Yahweh yang tersembunyi di balik perintahnya suruh pergi Abraham keluar dari Ur Kasdim. Karena ternyata di Ur Kasdim itu Abraham hidup berdampingan dengan orang-orang yang nyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri yang namanya Terah itu juga seorang okultisme. Inilah yang membuat Bapak Yahweh itu cepat-cepat suruh Abraham pergi dari Ur Kasdim. Dengan kata lain, Abraham disuruh pergi dari Ur Kasdim itu karena Ur Kasdim itu tahtanya setan. Paham saudara? Abraham disuruh gendang pergi. Karena ini untuk kebaikanmu. Karena apa? Ternyata Ur Kasdim itu tahtanya siapa? Setan. Dengan kata lain juga, sebelum Abraham itu disuruh mengemban misi besarnya Bapak Yahweh, Abraham disuruh pergi dari Ur Kasdim. Itu mau diapain sih saudara? Mau dikarantina, mau disterilkan dulu gitu loh saudara. Ya, mau disterilkan dulu, maka dia disuruh pergi dari Ur Kasdim. Karena ternyata di Ur Kasdim ini isinya mau ngopo klenik gitu loh. Isinya di Ur Kasdim itu cuma orang-orang klenik. Nah, hal ini sekaligus memberitahu kita saudara. Kalau lingkungan tempat tinggal kita seperti itu, ya kira-kira seperti tempat tinggalnya Abraham. Ya mungkin saudara mengatakan begini, tidak ada kok Pak, di tempat saya orang yang masih klenik. Zaman modern itu sudah jarang. Orang yang masih membakar dupa, kasih sajen untuk setan itu jarang. Tapi sebetulnya ketika saudara tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak percaya Bapak Yahweh dan lingkungan itu tidak kondusif, itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan lingkungan penyembah berhala. Ya, kalau lingkungannya seperti itu, saudara layak untuk saudara pikirkan untuk saudara itu pindah ke tempat yang lain. Karena tetap tidak nyaman saudara. Ya. Kita yang sudah ngerti kebenaran, kita ngerti nama sesembahan kita yang lama itu bukan lagi kekasih kita. Lalu kita tinggal di dekat-dekat orang yang masih menyembah nama berhala itu. Kalau saya tidak nyaman saudara, ya saya pasti akan pikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa pindah dari tempat itu. Karena apa? Ketika saudara pindah dari tempat itu, perhatikan ini baik-baik. Di situ pasti ada kebaikan yang akan saudara terima. Nampaknya soal hanya masalah tempat. Tapi ternyata lingkungan penyembah berhala itu efeknya, dampaknya, impactnya itu sangat mengerikan loh saudara. Dan inilah yang disebut dengan lingkungan atau komunitas itu sangat berbahaya. Maka kalau kita seringkali diberitahu, kalau kita sudah percaya Bapak Yahweh Tuhan Yesua, kita sudah beribadah kepada Bapak Yahweh dan Tuhan Yesua tok. Ya kita itu jangan sekali-kali datang ke komunitas, bahkan ikut dalam komunitas itu yang dimana komunitas itu tidak percaya Bapak Yahweh. Lalu mereka mengadakan persekutuan dan kita ikut dalam persekutuannya. Sudah tidak boleh saudara. Ya, kita sudah tidak bisa. Karena apa? Sama seperti Bapak Yahweh yang mensterilkan Abraham, iman kita itu juga harus steril. Bukan kita mau eksklusif, kita tetap membaur.
Kalau bukan urusan iman percaya, yang artinya yang berkaitan dengan ibadah atau persekutuan doa yang tidak menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, ya kita jangan datang. Jangan kita mengatakan sedikit-sedikit apa? Toleransi. Hati-hati, si tole, si jiki bahaya ini. Ya, si tole sing jenenge toleransi itu bahaya. Karena kalau saudara sudah pegang si tole, si toleransi, ya sudah. Saudara akan dengan gampang ikut membaur begitu saja. Asal saudara tahu, di situ rohnya Bapak Yahweh itu sangat disakiti. Ya. Jangan saudara berpikir, saudara ikut datang ke sembarang persekutuan doa yang tidak meninggikan nama Bapak Yahweh dan Yesua. Tuhan juga senang. Saya bawa misi. Kalau bawa misi boleh, tapi jangan ikut-ikut nyanyi, jangan ikut nyembah. Kalau bawa misi benar-benar, di dalam persekutuan doa itu, jangan pernah ragu dan jangan pernah malu menyebut nama Bapak Yahweh dan Yesua. Amin. Ya, jangan pernah malu. Nek saudara malu, wah itu ngapusi. Itu namanya ya misi, tapi namanya mission impossible. Misi yang impossible. Itu loh, bukan possible tapi impossible, ngapusi Bapak Yahweh. Ya toh? Ini hati-hati juga yang remaja di sini. Saya seringkali memberitahu remaja-remaja di tempat ini. Remaja biasanya youth, kalau di gerejanya itu tidak ada cewek atau cowok yang bisa diincar, biasanya lari kemana? Gereja sing akeh ceweke. Ya toh? Yang banyak cowoknya. Karena apa? Berpikir supaya di gereja itu aku bisa dapat jodoh. Lawang sudah, lawang dunia saja mengenal satu ungkapan, jodoh tidak akan kemana. Gitu ya kan? Nek sudah jodoh kan nanti kan dikirim Bapak Yahweh sendiri. Ya hati-hati. Jangan juga seringkali saya perhatikan ini, saya sering ketemu remaja-remaja yang seringkali ngomong apa? Ya nanti Pak, saya akan coba gaet dia. Lalu setelah saya gaet dia, nanti saya akan bawa dia ke Bapak Yahweh. Yo nek kue sing gowo, nek kue sing kegowo piye? Saya tanya. Karena walau bagaimanapun seringkali biasanya perempuan itu punya senjata. Biasanya perempuan yang menang, ya toh. Kalau kamu cinta sama aku, ya kamu ikut imanku. Ya, kalau aku suruh ikut imanmu, ya sorry. Jadi hati-hati. Jangan sedikit-sedikit kita mengatasnamakan misi. Karena bisa jadi misi itu akan menjadi mission impossible. Jadi yang kedua saudara, orang yang mau taat itu harus bisa memberikan pasangan yang seimbang untuk ketaatannya. Dan pasangan yang seimbang untuk ketaatan sekali lagi hanya iman atau keteguhan. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang apakah huruf waw yang ada di dalam kata siut. Huruf waw yang ada di dalam kata siut yang memiliki arti ketaatan ini. Huruf waw memiliki arti suffer atau menderita. Dan menderita di sini berbicara tentang pengorbanan. Tapi waw itu juga punya arti glory yang artinya kemuliaan. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya menjumpai dan saya memberitahu orang-orang yang hidupnya sedang dalam satu pergumulan, saya selalu mengatakan satu hal yang sama. Saya seringkali mengatakan apa? Bahwa pergumulan yang sedang kita hidupi atau kita jalani ini sebetulnya cara Tuhan membentuk atau memproses kita supaya kehidupan kita itu jauh lebih berkilau lagi. Dengan kata lain, kita itu sedang dipoles sama Bapak Yahweh. Dulu saudara, ketika kita lahir baru di dalam Bapak Yahweh, begitu kita mengenal nama Yahweh, kita mengenal nama Yesua, kita dibaptis pembaruan yang saya sebut, begitu kita dibaptis pembaruan dengan istilah kita lahir baru di dalam Bapak Yahweh.
Saya ibaratkan kehidupan dan iman kita pada saat itu seperti bongkahan berlian mentah yang baru ditemukan dari dalam tanah, saudara. Dan memang saya katakan berlian mentah yang baru diambil dari dalam tanah, sekalipun dia mentah, itu memang berlian itu tetap ada nilainya atau ada apanya? Harganya. Kalau dijual laku enggak? Sekalipun berlian itu mentah masih bongkahan. Laku. Ada nilainya? Ada. Bukan hanya harga, price, tapi juga ada value-nya, ada nilainya. Tapi nilai atau harganya tentunya tidak sefantastis ketika berlian itu sudah selesai dipoles. Betul, saudara? Pada saat masih ditemukan dari dalam tanah, dijual ke orang laku enggak kira-kira? Laku. Kalau itu betul-betul berlian, laku. Kenapa berlian ini diburu orang? Karena ini mineral yang sangat berharga. Bahkan mungkin ini mineral sekarang ini yang paling berharga. Kalau tidak salah hari Rison kemarin saya memberitahu. Kenapa berlian itu sangat diburu dan sangat laku. Satu di antaranya. Karena berlian itu satu-satunya mineral yang punya skala kekerasan paling tinggi. Berapa moh kemarin? 10 moh. Kalau kaca itu cuma 5,5 moh kekerasannya. Maka ketika kaca itu digaret pakai berlian, ya kacanya akan otomatis membelah jadi 2. Maka berlian itu banyak diburu orang. Sekalipun masih ditemukan dalam keadaan mentah, dijual itu laku. Masih kotor, masih bureng, laku, saudara. Bahkan kan banyak orang yang bikin berlian tiruan. Nemune akeh, ya toh, terus dipoles bagaimana caranya supaya mirip kayak berlian. Nah, terus dipakai gini-gini kayak Hotman tuh ya. Nah, padahal ini apa? Parkinson. Dipakai, ya toh dipamer-pamerkan. Banyak orang yang memburu berlian. Bahkan saya pernah nonton satu film, di mana di film itu diceritakan tempat pembuatan film itu di tambang berlian yang ada di Afrika. Karena memang konon katanya berlian terbaik kelas dunia itu berasal dari Afrika. Waktu itu yang kerja rodi itu orang-orang kulit hitam. Pada saat buruh-buruhnya ini disuruh cari berlian di tengah kubangan air yang kotor dan lumpur. Saya melihat di film itu buruhnya itu nemu berlian yang sangat langka ceritanya. Warnanya berlian yang warnanya merah muda. Begitu dia lihat, dia garuk-garuk tanah, dia ketemu loh kok berlian yang merah muda ini. Ini langka dan harganya sangat tinggi sekali. Sampai-sampai buruhnya ini apa? Yang kerja rodi ini. Dia sembunyikan berlian itu di antara sela-sela jarinya. Jempol sama jari. Sebelah jempolnya apa ngarani? Ya pokok diumpatke di situ ya. Dikempit begitu. Terus dia pengen ini harus jadi milikku. Enak saja. Aku yang kerja garuk-garuk lemah. Terus berliannya dimakan sama yang berkuasa ini. Terus caranya bagaimana? Dia pamit mau beol. Dia ngomong sama tentara yang jaga bawa senjata lengkap. Terus dia ngomong, saya mau beol. Beol saja dijaga, saudara. Silakan sana jalan beol. Di belakangnya diikuti pakai senjata. Terus begitu sudah sampai di tempatnya beol, tentaranya jaga madep ke sana. Nah pada saat tentaranya jaga dia pura-pura buka celana, pura-pura dodok, pura beol, di situ dia garuk-garuk lemah. Garuk-garuk tanah terus berliannya itu disimpan di situ. Berlian mentah. Nah ini menunjukkan kalau berlian itu sangat tinggi harganya. Tapi tetap saya katakan sekalipun dia berlian langka yang warnanya merah muda yang sangat jarang ditemukan. Harganya tentunya tidak sefantastis ketika sudah dipoles. Dan ketika berlian itu belum dipoles, saudara, pantulan cahaya yang dihasilkan itu tidak seindah berlian yang sudah dipoles. Coba kalau saudara mungkin pernah ketemu berlian mentah, lalu saudara taruh berlian itu di satu ruangan yang gelap pekat, lalu saudara ambil senter LED, senter LED yang warna putih.
Lalu saudara senteri berlian mentah itu, saudara taruh di lantai, saudara senteri. Dia akan memantulkan sinar, memantulkan cahaya. Tapi cahayanya apa? Berantakan, amburadul. Ya toh ada yang sini kena pantulan sinarnya, yang sini tidak kena. Atau kalaupun kena, cahayanya itu tidak tajam, tidak indah. Tapi coba saudara, ketika berlian itu sudah dipoles, kecil saja berlian itu. Saudara taruh di satu ruangan yang gelap. Saudara matikan lampu-lampunya, pekat, mati, ruangannya pekat, lampunya mati. Saudara senteri berlian yang kecil saja. Saudara ngerti? Ruangan itu akan dipenuhi dengan sinar yang sangat indah. Atau berliannya saudara taruh di atas senter, di atas lampu. Saudara setting bagaimana caranya. Ini misalkan cepuk bawahnya lampu, atasnya saudara taruh berlian itu. Matikan semua lampu, nyalakan satu lampu kecil, lampu LED itu saja. Saudara akan melihat ruangan yang gelap pekat itu. Seketika itu juga akan terang dan menjadi ruangan yang sangat indah. Dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang gemerlap. Ini membuktikan kalau sudah dipoles, jadi berlian polesan yang bagus. Harganya sangat fantastis dan cahayanya akan indah. Nah, berlian yang mentah atau berlian yang dipoles itu sama halnya dengan saudara dan saya. Saudara dan saya atau kita yang sedang dalam pergumulan apapun itu pergumulan saudara. Sebetulnya ketika saudara masuki pergumulan saudara, saat itu sebetulnya saudara itu sedang dipoles sama Bapak Yahweh. Tujuannya dipoles kayak berlian supaya apa tadi? Supaya kilaunya itu jadi sangat indah. Gitu loh. Memang saya katakan pada saat kita masuki pergumulan kita. Yang saya sebut ketika kita dipoles. Rasanya itu sakit. Bahkan tidak hanya sakit. Tapi rasanya sangat sakit. Tapi sekali lagi tujuan Bapak Yahweh poles kita tidak lain. Yaitu supaya batu berlian yang adalah saudara dan saya ini semakin tinggi nilainya di hadapan Tuhan. Amin. Semakin tinggi. Nilai kita itu mau dibikin tinggi gitu loh. Kita itu tidak cuma mau dibikin Bapak Yahweh jadi orang yang apa ya. Sama kayak orang luaran banyak di sana. Tidak saudara. Bapak Yahweh itu tidak mau seperti itu dengan kita. Bapak Yahweh itu mau buat kita itu punya yang namanya value atau nilai. Begitu kita semakin tinggi nilainya, maka kita itu tidak hanya dihargai di hadapan manusia, tapi kita juga dihargai di hadapan Tuhan, di hadapan Bapak Yahweh. Jadi memang pada saat dipoles rasanya sakit, bahkan sangat sakit. Tapi tujuannya Bapak Yahweh itu cuma satu. Supaya apa? Nilai kita itu semakin tinggi nilainya. Dan yang pasti supaya apa juga? Semakin tinggi kadar kemuliaannya. Karena otomatis pada saat dipoles, yang namanya kotoran-kotoran, yang namanya tanah, kerikil-kerikil yang ada di berlian itu akan apa? Menyingkir, hilang. Otomatis kalau berlian itu sudah dipoles jadi berlian murni yang tidak ada debu, tanah, kerikilnya. Kadar kemuliaannya naik enggak saudara? Naik. Kira-kira seperti itulah Bapak Yahweh itu tujuan membawa kita masuk dalam satu pergumulan. Saya ingat-ingat ini saudara, pesan ini pernah disampaikan kepada saya. Di awal-awal saya melayani masuk dalam penggembalaan full time. Yang saya rasakan pada waktu itu secara manusia saya sangat berat. Begitu saya masuk dalam pelayanan full time sebagai gembala. Kalau dulu kan saya masih pelayanan musik sambil saya kerja. Sambil saya bisnis. Tapi begitu masuk dalam pelayanan full time, saya rasakan betul. Rasanya itu tidak mudah. Rasanya mungkin yang saudara bahasakan dengan istilah berat, itulah yang saya rasakan. Tetapi pada waktu itu ada seseorang yang memberitahu saya begini. Sabar ya, kamu sedang dipoles sama Bapak Yahweh. Karena apa?
kamu mau dibikin Bapak Yahweh itu semakin berkilau. Kamu mau dibikin kadar kemuliaanmu itu mau dinaikkan sama Bapak Yahweh. Sabar, jadi sabar saja. Ikuti prosesnya, minta kekuatan Roh Kudus, ikuti proses itu dan nikmati saja prosesnya. Nanti endingnya pasti sangat indah. Jadi kalau mungkin ada di antara kita, saya kan sering ketemu banyak orang, saudara. Yang rata-rata orang yang ketemu saya, itu saya perhatikan 80% hidup dalam satu pergumulan. Yang seringkali menceritakan tentang kehidupannya. Pak, saya dulu itu hidup saya berkelimpahan. Saya berkelimpahan harta, apapun yang saya inginkan, itu tidak ada yang tidak tercapai, apapun itu. Tetapi sekarang jujur saja saya mesti prihatin, Pak. Nah di situ biasanya saya memberitahu dengan satu nasihat yang sama. Sabar ya dengan yang disampaikan saya dulu, saudara. Karena sekarang ini sebetulnya kamu sedang dipoles sama Bapak Yahweh. Bahkan saya ingat, pernah ada orang yang cerita sama saya begini. Pak, kenapa ya? Dulu pada saat saya belum di dalam Bapak Yahweh. Yang dia juga nyebut begini, saya belum di dalam kebenaran. Hidup saya itu fine-fine saja loh Pak. Saya bisnisnya mau segede apapun proyeknya, mesti deal. Tapi kenapa Pak? Begitu sekarang saya masuk dalam kebenaran Bapak Yahweh. Bapak ngerti? Belum lama ini terjadi, ini buktinya Pak. Cek ini saya tunjukkan Bapak. Saya sekarang ini pekerjaannya membantu orang mencarikan dana. Dan beberapa waktu yang lalu sudah hampir goal. Dari pihak bank sudah ACC sekian ratus miliar dan saya dan teman saya pasti mendapatkan komisi sekian miliar. Kira-kira komisinya pada waktu itu satu orang sekitar 1/4 M. 2 orang berarti 2,5 M. Ini buktinya Pak, cek ini. Saya tunjukkan Bapak. Saya memang saya baca, dan saya pastikan ini benar. Tapi Pak, Bapak ngerti, hari Senin cek ini cair. Hari Sabtu Pak, saya ketemu dengan orangnya, makan di satu restoran. Setelah makan kami sedikit ngobrol, lalu di situ pembicaraan obrolan kami ini di-cut dengan orang yang carikan dana ini. Dia ngomong sama saya begini, Bu, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah membantu saya mencarikan dana ini untuk proyek saya. Kalau tidak salah proyeknya pada waktu itu mau bikin pemakaman eksklusif seperti Mount Carmel, cuman di satu daerah yang di luar Jawa, saudara. Nah, karena sudah berhasil, Bu, seperti janji saya, Ibu akan mendapatkan sekian persen dengan rekannya. Nah, ini ada 2 cek saya serahkan ke Ibu, yang satu untuk Ibu, saya titip satunya untuk rekan Ibu yang juga membantu. Sudah ya, Bu? Saya pamit, saya pulang ke daerah saya. Bisa enggak saya minta tolong diantarkan ke bandara? Oh iya bisa Pak. Nanti kita sama-sama, saya turun rumah karena searah dengan bandara. Bapak silakan lanjut dengan sopir saya. Nanti saya akan turun di rumah dulu karena saya ada acara lagi. Begitu perjalanan ke bandara sudah menurunkan ibu ini di rumahnya. Lalu orang itu dilanjut jalan ke bandara. Orang ini ditemani sopirnya, saudara. Sopirnya ibu ini ngomong, Mas, ini ke bandara masih jauh atau sudah dekat? Ya kira-kira masih setengah jam lagi Pak. Oh ya sudah kalau begitu, saya tak tidur dulu ya. Saya tak istirahat dulu. Nanti kalau sudah dekat tolong saya dibangunkan. Oke Pak, silakan istirahat dulu. Begitu sudah mendekati bandara, orang ini coba dibangunkan. Sempat dia dengar orang ini ngorok, saudara. Sopirnya ini. Coba dibangunkan, enggak bangun. Oh mungkin ini tidurnya terlalu pules. Ya sudahlah, nanti begitu sudah sampai bandara benar, tak
oprak-oprak tak bangunkan. Tapi ternyata begitu sampai bandara dibangunkan, orang itu tidak bangun. Dan sampai hari ini tidak bangun, saudara. Alias meninggal. Lalu ibu itu ngomong sama saya begini. Kenapa ya Pak? Kok sekarang begitu saya di dalam kebenaran, di dalam Bapak Yahweh. Senin itu cair, Sabtu wonge mati Pak. Kendang 1/4 M. Lari. Kenapa ya Pak? Ya di situ saya memberitahu. Ya ibu sedang masuk dalam prosesnya Bapak Yahweh. Dan saya sering melihat memang rata-rata 95% orang lebih yang masuk di dalam iman di dalam Bapak Yahweh, hidupnya itu mengalami proses, saudara. Saya perhatikan itu. Kita itu dulu di sini, ya ini kalau dari dulu ya, dulu sampai dikenal, papa saya itu dikenal sebagai apa? Pendeta pemulung, pendeta tunawisma, pendeta anak jalanan, ya. Yang orang sebut dengan orang sekeng-sekeng itu. Sampai punya julukan seperti itu. Artinya orang-orang ya dengan pergumulan-pergumulan. Sampai pernah nyeletuk guyon begini. Bapak ya iki ra ono jemaat sing rada melek sithik apa piye to? Iki jemaat apa modele ngene kabeh. Ya. Jemaat sing bukan nek wayahe persembahan ngasih persembahan nanti begitu bar ibadah. Pak Heri. Nah, begini, tangannya sudah begini. Nek sudah diusap-usap begini, saya mau minjam duit. Nah, itu sudah bisa dititeni. Sampai suatu saat papa saya itu nyeletuk. Tuhan, kiraan apa jemaat sing modeli yo ket biyen dipasrai jemaat kayak ngene. Ya toh, bukannya ngasih berkat malah apa? Minta duit. Kalau ndak minta duit utang. Nek utang balik masih mending bablasan ini. Ya ndak pernah kelihatan lagi. Saya perhatikan di sini sepertinya ini tempat orang yang sedang diproses semua, saudara. Ya, saya tidak mengatakan saudara bermasalah semua, enggak ya. Tapi kita sedang masuk dalam prosesnya Bapak Yahweh. Tapi ketahuilah satu hal. Prosesnya Bapak Yahweh itu sangat baik untuk saudara dan saya. Amin. Kita lihat siapa tadi yang pertama. Satu tokoh yang namanya siapa? Abraham. Dia di Ur Kasdim itu sudah enak. Sudah ngerti kesehariannya orang Ur Kasdim kayak apa. Itu enak, wis ora bingung gitu loh. Dia misalkan hari ini tidak punya uang buat makan. Tinggal ngomong lari ke tetangga sebelahnya. Masak apa? Aku jaluk, aku ora masak iki. Gampang. Tapi di negeri yang baru, yang saya sebut dengan negeri antah berantah. Yang dia tidak tahu sebelumnya di mana tempatnya, nama daerahnya apa, orang-orangnya seperti apa. Abraham harus menghidupi negeri yang model beginian, saudara. Tapi pernah kitab suci mencatat Abraham, sik Bapak Yahweh, nggone kaya apa sik? Nek nggone mewah, ya oke. Tapi kalau tempatnya apa jenenge prihatin, ya nanti dulu. Ayo. Berapa banyak di antara kita yang seringkali seperti itu, saudara. Tetapi percayalah bahwa tidak ada prosesnya Bapak Yahweh yang tidak baik. Tapi prosesnya Bapak Yahweh itu selalu baik. Bapak Yahweh itu mau bikin kita apa? Semakin berkilau. Karena saudara dan saya itu disebut apa? Berlian. Cuman sekarang kita itu masih mentah. Nah, kita sekarang sedang di apa? Di gerinda. Sakit enggak kira-kira di gerinda itu? Sakit. Molesnya berlian kan pakai gerinda. Dan itu membutuhkan waktu berjam-jam. Yang adalah simbol atau gambaran lamanya waktu pergumulan kita. Tapi apakah berlian yang diproses itu dia mencak-mencak, mencelat rono, mencelat ini berontak? Tidak, saudara. Abraham juga begitu pada saat diproses. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Yahweh. Dia tidak pernah lupa mengorbankan korban persembahan untuk Bapak Yahweh. Dan dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Tapi berapa banyak di antara kita yang baru diperhadapkan dengan kesulitan sedikit, tidak kerja, tidak punya uang, lalu tidak ibadah. Ayo, berapa banyak di antara kita yang masih seperti itu.
Saya sebut orang-orang seperti ini berarti dia tidak sabar dengan prosesnya Bapak Yahweh. Padahal nanti kalau jadi, wah itu dahsyat saudara-saudara sekalian. Seringkali cuman banyak orang apa? Melihat orang sukses, aku kok pengen seperti dia. Tapi tidak pernah mau mengikuti apanya? Prosesnya. Pengennya apa? Langsung kaya. Tukuno ji samsu. Ya toh nanti begitu beli ji samsu, metu jine. Nah terus nanti pada saat jinnya ngomong, ku beri satu permintaan, ngomong. Ya, sisan. Ya dirangkum, disingkat. Saya pengen kaya, istri banyak. Ngono toh ngomongnya sing cepet. Ya, kaya raya istri banyak. Langsung terkabul. Tapi ingat, jine rung bar ngomong. Ya, tumbalnya apa? Nyawa. Ayo mau saudara? Tapi nek Bapak Yahweh itu tidak minta tumbal apa-apa. Dia cuma minta apa? Ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan kita. Pada saat diproses, ikuti prosesnya Bapak Yahweh. Tidak usah bantah, tidak usah banyak tanya berapa lama. Hari Rison kemarin saya memberitahu. Kalau saudara tanya berapa lama, boleh saudara buktikan Bapak Yahweh mesti diem, tidak akan jawab. Ya kakean cincong gue. Ya tinggal melaku gue, hidupi. Kayak siapa? Nuh gitu loh. Bapak Yahweh bangun bahtera segede ini. Ning dhuwur gunung. Banyu nenti ketemu pirang perkara. Apa Nuh ngomong begitu? Tidak. Nah ini gedenya segini Tuhan. Berapa lama? Tidak. Kitab suci tidak pernah mencatat Nuh banyak tanya. Tapi dia kerjakan dan ngerti-ngerti selesainya berapa tahun? 5 tahun saudara. 5 tahun nek bangun diwangi masih mending. Ya toh, 5 tahun selama bangun diapain? Yang pertama diketawain. Goblok penuh, gawe kapal kok ning dhuwur gunung, banyu sekonti, ketemu pirang perkara, kan begitu. Yang kedua masih dianggap apa? Gila. Tapi ternyata gilanya Nuh itu membawa keselamatan atas jiwanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik, saudara dan saya itu berlian-berliannya Bapak Yahweh. Amin. Kita sama-sama sedang diproses. Tidak cuma saudara. Saya pun melalui pergumulan rumah Tuhan di tempat ini juga sedang diproses. Cuman saya minta Bapak Yahweh bawa masuk saya dalam prosesmu. Buat saya bisa menikmati. Tolong saya karena kekuatan saya. Amannya saya itu cuma di tangan Bapak Yahweh. Katakan seperti itu. Bawa saya masuk dalam prosesmu. Karena aku percaya prosesmu itu sangat baik untuk imanku. Untuk kehidupanku. Aku percaya keluar dari proses ini. Aku akan jadi berlian yang memiliki satu value. Atau nilai yang sangat tinggi. Dengan kadar kemuliaan yang sangat tinggi. Amin. Bisa saudara ngomong begitu? Amin. Waduh ada yang amin ya amin. Mulai sih. Nek bar kita amin ke dadi. Kan katanya amin itu Ken Yehi Rodson. Jadi piye Pak? Ya sudah ikuti saja. Ya toh. Dani tadi berani mengaminkan enggak? Sedang diproses. Ya toh ditolak sana tolak sini. Percayalah itu prosesnya Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh mau mendatangkan bidadari dari surga langsung. Ya toh? Nah ya benar enggak? Jadi jangan takut. Sayangnya kemarin Rison kamu enggak datang. Itu jane pas buat kamu gitu loh. Ya toh. Pernah enggak kamu ditolak cintanya? Sering. Ya kemarin Rison kan kita diberitahu pada saat kita ditolak cintanya. Itu jangan apa? Kita itu terus bahkan sampai ada yang diludahin kan saudara. Ya, nek saya ngajari idune dienggo raup sisan. Ya. Jangan ngamuk. Justru pada saat itu alam dukun saja ngerti cara-cara supranatural menarik membuat orang yang ludahin itu jadi terkintil-kintil dengan orang yang diludahin. Ya toh? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing kita yang ada di tempat ini punya prosesnya masing-masing. Saya tidak tahu saudara sedang diproses dalam hal apa. Saya tidak tahu, tapi satu hal yang saya tahu, kita bersama-sama belajar dari Abraham. Bahwa hasil akhirnya pasti baik dan mulia. Amin. Saudara lihat Abraham benar enggak?
keturunannya seperti bintang di laut dan pasir, bintang di langit, pasir di laut. Benar terjadi enggak saudara? Benar-benar terjadi. Ya toh? Jadi lihatlah Abraham pada saat saudara itu diproses, saudara ngeluh, lihat Abraham. Percayalah, hal yang sama itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dua arti huruf waw ini sedang memberitahu kita bahwa ketaatan kita dengan setiap perintah Elohim memang membutuhkan yang namanya suffer atau pengorbanan. Yang secara fisik manusia, kalau itu dirasa-rasakan nyaman enggak kira-kira? Enggak nyaman saudara. Tapi pengorbanan untuk sebuah ketaatan, suatu hari kelak pasti mengantarkan saudara dan saya sampai kepada kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Mesti dunia saja itu mengenal satu ungkapan apa? Usaha tidak pernah atau tidak akan mengkhianati hasil. Betul saudara? Usaha untuk taat, orang yang kerja keras mesti menuai hasilnya enggak kira-kira? Pasti. Ya kan? Maka pengorbanan untuk sebuah ketaatan suatu hari kelak itu pasti mengantarkan kita sampai kepada kemuliaannya Bapak Yahweh. Cuman kemuliaan yang kapan yang dimaksud? Kapan kemuliaan itu? Yaitu pada saat kita berjumpa dengan Yesua di awan-awan kemuliaannya. Inilah goal kita yang harus kita capai. Ini goal kita yang terakhir saudara. Yang mesti kita capai dan kita perjuangkan. Kita taat sekarang dengan tertatih-tatih kita belajar melakukan Torah. Jatuh bangun kadang bisa kadang tidak, jangan nyerah. Ya, jangan berhenti di tengah jalan, wah angel. Ya begitu makan kosher, delok sebelah mancumi-cumi lombok ijo enak ketoke. Wis sithik wis, ya sithik ora apa-apa bar ki doa minta ampun gundulmu kuwi. Ya. Taat dulu. Justru ujiannya yang seperti itu, beratnya itu di situ. Pada saat kita melihat yang kita sukai, kita kemecer kepingin, nah di situ ujian ketaatannya itu di situ saudara. Tapi ketika saudara bisa taat, percayalah seperti yang sebelumnya ini. Pengorbanan saudara untuk taat menahan mulut saudara, menahan keinginan saudara. Ketaatan kita itu suatu saat pasti mengantarkan kita pada kemuliaannya Bapa Yahweh. Kapan? Pada saat kita berjumpa dengan Yesua di awan-awan kemuliaannya. Ini artinya ketaatan itu membawa keselamatan. Saudara taat, saudara mesti selamat. Berarti kalau tidak taat, selamat tidak kira-kira? Ya tidak selamat. Nah, sing jenenge selamat ya dong tentu selamat, ya kan? Malah sing jenenge ribut selamat. Nah, bingung tak? Jadi inilah yang dimaksud dengan ketaatan yang menyelamatkan, yang menjadi tema firman Tuhan pada malam hari ini. Kemudian yang berikutnya huruf waw, huruf tau. Huruf tau yang ada di dalam kata siut yang artinya ketaatan ini memiliki arti mark atau tanda sama seperti huruf tet. Tet itu juga punya arti mark juga. Nah ini artinya ketaatan kepada setiap mitzvot atau perintah Elohim itu harus jadi tanda bagi orang percaya. Maka tadi di depan kita diberitahu apa? Ketaatan atau huruf sadi itu punya arti apa? Something inescapable. Atau sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena apa? Ini satu tanda yang harus ada kalau orang itu ngaku dia sebagai orang percaya Bapak Yahweh. Paham saudara? Saudara ngaku orang percaya Bapak Yahweh, saudara tidak pernah taat Torah, bohong. Maka saya pernah memberitahu, buatlah satu pertanyaan untuk diri kita sendiri. Setelah kita menerima meterai baptisan nama Yahweh dan Yesua, kemudian kita jalani iman di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Pada saat saudara menjalani, buatlah satu pertanyaan apa? Aku ini pengagung Yahweh atau pengagung nama Yahweh? Sama enggak kira-kira?
Tidak sama. Pengagung Yahweh sejati, yang sejati, ada atau dia punya ciri-ciri yang tidak bisa dicolong. Apa itu? Dia akan mencintai Torah. Setelah mencintai, dia akan melakukan Torah. Itu ciri-ciri yang tidak bisa dicolong. Tapi kalau orang yang disebut pengagung nama Yahweh, orang itu dia merasa tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Nah, ini orang-orang yang sebetulnya bukan pengagung Yahweh, tapi cuman pengagung nama Yahweh. Dia hanya mengagumi namanya, tapi tidak mengagumi, masuk lebih dalam mengagumi pribadi yang punya nama itu. Ya percuma. Apakah orang yang seperti ini nantinya akan diselamatkan? Tentu saja tidak, saudara. Karena Yesua itu sudah memberitahu apa? Bukan orang yang teriak-teriak gembar-gembor Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang teriak gembar-gembor siapa? Yahweh, Yahweh, Yesua, Yesua yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di Syamayim. Dan kita sudah diberitahu. Kehendaknya Bapak Yahweh ternyata ketahuan dari akar Ibrani, dari pola Ibrani. Kehendaknya Bapak Yahweh itu tidak lain adalah Torah. Kalau saudara mengerti, pengen ngerti, lah terus kehendaknya Bapak Yahweh yang harus kita lakukan itu apa? Ya lihat saja Torah itu suruh kita apa? Satu di antaranya atau beberapa di antaranya kita disuruh ngapain? Ibadah Sabat. Yang kedua kita disuruh makan kosher. Kita disuruh merayakan 7 hari raya. Dan sebagainya. Semua yang ada di dalam Torah. Kalau orang tidak pakai pola Ibrani, mencari kehendaknya Bapak Yahweh. Ngerti ini ya mengapa? Kita itu hidup ya harus saling baik dengan orang lain. Saling tolong menolong, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Pengertiannya saya perhatikan berhenti buntu sampai di situ. Ini tidak beda dengan orang yang tidak pernah belajar akar Ibrani. Ngertinya mengapa? Firman itu ngertinya apa? Musa, Harun, Abraham, Samuel, Yohanes, Yakobus, Wahyu, wes bar. Tapi saya perhatikan tidak pernah ngerti kenapa ketika Yesua itu melarang kita khawatir itu ada apa. Jawabannya paling banter itu apa? Kenapa kok orang tidak boleh khawatir? Yang pertama ya karena Yesua melarang khawatir. Terus yang kedua apa? Karena kata Yesua, nek khawatir itu apa nambahi umur kita 1 hasta saja. Wis terjemahnya keliru. Ya toh? Terus Yesua juga ngomong, kita tidak boleh khawatir wong burung di udara yang tidak nandur, tidak nanam saja. Dia bisa makan. Kenapa kita mesti khawatir? Saya perhatikan, pengertiannya hanya berhenti di 3 hal ini, saudara. Tidak pernah sampai ngerti yang dalam kenapa Yesua melarang kita khawatir. Ya, tapi saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena nanti jadi berkepanjangan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ketaatan itu tandanya orang percaya Bapak Yahweh, berarti orang yang tidak percaya Torah, bisa ndak orang itu disebut sebagai orang percayanya Bapak Yahweh? Kira-kira bisa ndak? Orang kalau, ini kan kita diberitahu, ketaatan itu tandanya orang percaya Bapak Yahweh. Dan kita sudah dikasih tahu taat yang dimaksud di sini ini taat soal apa? Mitzvot, melakukan Torah satu di antaranya. Berarti kalau orang itu tidak melakukan Torah, bisa ndak orang itu disebut orang percayanya Bapak Yahweh? Tidak bisa. Dia mau ngaku-ngaku kayak apapun. Aku orang percaya Bapak Yahweh, aku pengagung Yahweh. Nanti akan dibuktikan dengan sikapnya sendiri terhadap Torah. Penerimaannya dengan Torah itu bagaimana? Lalu kecintaan dan bagaimana cara dia melakukan Torah itu akan kelihatan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik dari awal sampai akhir ini, kalau saudara perhatikan baik-baik dari arti-arti setiap huruf Ibrani yang menyusun kata siut yang artinya ketaatan, yang adalah 4 huruf Ibrani, Sadi, Yod, Waw, dan Tau. Kalau saudara perhatikan dari awal tadi dengan baik-baik,
arti 4 huruf Ibrani ini mengarahnya ke satu hal, saudara. Mengarahnya itu hanya ke satu hal. Soal apa, coba? Tidak lain adalah soal keselamatan. Betul, saudara? Kalau saudara perhatikan dari awal, dari sejak huruf sadi, lalu penerangan huruf yod, lalu huruf waw, dan yang terakhir huruf tau. Kalau saudara perhatikan baik-baik, 4 huruf Ibrani ini mengarahnya hanya ke satu hal, yaitu soal keselamatan. Berarti, kalau 4 huruf Ibrani ini arahnya satu soal keselamatan, ini jelas memberitahu kita, untuk kita bisa selamat nantinya, itu tidak lain hanya dengan ketaatan kita, dengan setiap mitzvot atau perintahnya Bapak Yahweh di dalam Torah. Baik itu perintah yang sudah ditulis di dalam kitab tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, maupun mitzvot atau perintah yang ditulis di dalam Besorah, atau orang sebut dengan Injil, atau orang sebut juga dengan sebutan Hafrit Hakadasa atau Brit Kadasa, atau yang biasa disebut dengan Perjanjian Baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini satu pesan untuk kita semua. Kita tidak taat, kita akan menerima dan pasti menerima konsekuensi atau akibatnya. Ini yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Kita tidak taat dengan Torah, kita pasti menerima punishment-nya, konsekuensinya atau akibatnya. Tapi ketika kita taat, saudara, saya ajak kita buktikan sama-sama ya. Ketika saudara dan saya bisa taat dengan Torah, lakukan saja dulu. Ketaatan yang bisa saudara lakukan, Torah suruh kita apa? Lakukan itu, sekalipun saudara tertatih-tatih, lakukan saja. Saudara jatuh bangun melakukannya, lakukan saja, jangan menyerah. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan belok ke iman yang lain. Saudara lakukan saja dalam pergumulan saudara ini. Saya ajak saudara membuktikan bersama-sama dengan saya, bahwa ketika saudara dan saya itu bisa taat, kita pasti sampai di finish kita yang terakhir, yaitu keselamatannya Bapak Yahweh. Amin. Saudara buktikan apa yang saudara dengar malam ini. Saudara taat, kita taat, saya jamin kita pasti sampai di keselamatan kita yang terakhir. Yang menjamin bahkan bukan saya, tapi kitab suci menjamin bahwa ketika kita taat, kita pasti sampai di finish terakhir kita, yaitu keselamatannya Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa kita. Dan kita akan menengadahkan tangan kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh.